Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 materi ilmu pendidikan Islam akan menjelaskan presentasi yang berjudul metode, strategi, dan media pembelajaran dalam perspektif Islam. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok dari kelompok 4. Yang pertama yaitu Wildan Arsyahbana, yang kedua Jazila Rahmatika, yang ketiga Lulu Fa'adatul Latifah. Langsung saja ke materi yang pertama akan disampaikan oleh Lulu Fa'adatul Latifah. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metode, strategi, dan media pembelajaran dalam perspektif Islam. Yang pertama, secara bahasa, metode berasal dari kata metode yang artinya cara paling tepat. Secara istilahnya adalah cara yang paling tepat dalam melakukan sesuatu. Metode pembelajaran adalah suatu cara penyampaian bahasa pelajaran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Fungsinya adalah untuk menentukan berhasil atau tidaknya proses suatu belajar. Oleh karena itu, metode harus sesuai dengan karakter siswa, materi, dan kondisi lingkungan di mana pembelajaran berlangsung. Yang kedua, strategi. Pembelajaran adalah rencana dan cara untuk mengajar yang bisa dilakukan dengan cara menetapkan beberapa langkah utama sesuai tujuan pengajaran yang dapat dicapai dan sudah digariskan. Yang ketiga, media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiahnya memiliki arti perantara atau pengantar. Adapun pengertian media pendidikan secara luas adalah setiap orang, materi, atau peristiwa yang memberikan kesempatan pada siswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Konsep dasar metode pembelajaran dalam perspektif Islam. Yang pertama, metode pendidikan agama menurut Al-Ghazali pada prinsipnya dimulai dengan hafalan dan pemahaman, kemudian dilanjutkan dengan keyakinan dan pembenaran. Setelah itu, berdasarkan dalil-dalil dan keterangan-keterangan yang menguatkan akidah. Yang kedua, menurut bahwa mengajarkan pengetahuan kepada pelajar hanyalah bermanfaat apabila dilakukan dengan berangsur-angsur, setapak demi setapak, dan sedikit demi sedikit. Jika tidak dilakukan dengan berangsur-angsur, maka pengetahuannya pun sulit dipahami oleh para pelajar karena tidak semua pelajar bisa memahami dengan cepat. Yang ketiga, menurut Az-Zurnuzi, metode belajar tergantung pada kualitas mental tiap individu. Beberapa kualitas mental itu lebih kurang bersamaan di antara anak-anak. Hal ini kemungkinan untuk menyusun metode umum dalam mengajar sehingga anak-anak dapat diorganisir ke dalam kelas. Yang keempat, konsep metode yang ditawarkan Ibnu Sina antara lain terlihat pada setiap materi pelajaran. Dalam setiap pembahasan, materi pelajaran Ibnu Sina selalu membicarakan tentang cara mengajarkan kepada anak didik berdasarkan pertimbangan psikologi beliau. Ibnu Sina berpendapat bahwa suatu materi pelajaran tertentu tidak akan dapat dijelaskan kepada bermacam-macam anak didik dengan satu cara saja, melainkan harus dicapai dengan berbagai cara sesuai dengan perkembangan psikologinya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jazila Rahmatika. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas metode strategi dan media pembelajaran perspektif pendidikan Islam. Dapat diformulasikan khususnya pembelajaran agama Islam adalah asas motivasi, aktivasi, apresiasi, dan peragaan, dan ketauladanan. Asas tersebut sebagai acuan dan rujukan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Asas strategi pembelajaran perspektif pendidikan Islam. Strategi dalam pendidikan Islam dapat dikonfigurasikan dalam bentuk metode pendidikan yang lebih luasnya mencakup pendekatan macam-macam metode strategi dan media pembelajaran perspektif pendidikan Islam. 1. Metode ceramah, yaitu proses penyampaian pesan atau informasi dengan jalan mengakselerasi atau menuturkan materi secara lisan. Metode ini cocok digunakan apabila jumlah peserta didik cukup banyak. Dan pengenalan mata pelajaran baru peserta didik dapat menerima penjelasan dengan kata-kata diselingi dengan gambar dan alat visual lainnya. 2. Metode tugas, yaitu materi tambahan yang harus dipenuhi oleh peserta didik. 3. Metode inquiry atau latihan, yakni proses mempersiapkan kondisi agar peserta didik siap menjawab teka-teki yang diberikan. 4. Metode diskusi, yakni proses penyampaian materi dengan feedback atau brainstorming. 5. Metode karya wisata, yakni strategi mengajar dengan memperlihatkan secara langsung daerah atau objek yang berhubungan dengan pelajaran. 5. Metode seminar, yakni metode mengajar yang dilakukan secara terbuka. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wildan Ari Syabana. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan, tugas, dan fungsi metode pendidikan dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu tugas utama metode pendidikan Islam adalah mengadakan aplikasi prinsip-prinsip psikologis dan pedagogis sebagai kegiatan antar hubungan pendidikan yang terrealisasi melalui keterangan dan pengetahuan agar siswa mengetahui, memahami, menghayati, dan meyakini materi yang diberikan serta meningkatkan keterampilan olah pikir. Kedua, fungsi metode pendidikan adalah memberi inspirasi pada peserta didik melalui proses hubungan yang serasi antara pendidik dan peserta didik yang seiring dengan tujuan pendidikan Islam. Ketiga, fungsi metode pendidikan Islam adalah mengarahkan keberhasilan belajar, memberi kemudahan kepada peserta didik untuk belajar berdasarkan minat, serta mendorong usaha kerjasama dalam kegiatan belajar mengajar antara pendidik dengan peserta didik. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode pembelajaran. Faktor yang pertama yaitu faktor tujuan dan bahan pengajaran. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap proses pendidikan atau pengajaran mentargetkan tujuan tertentu seperti tujuan yang bersifat kognitif, efektif, dan atau psikomotorik. Yang kedua, proses belajarnya seorang guru muslim wajib memelihara dan mempertimbangkan berbagai ciri-ciri peserta didik tersebut dalam kegiatan pengajarannya untuk menjamin kejayaan dalam pekerjaannya. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Perbedaan lingkungan harus pula menjadi pertimbangan dalam menetapkan metode pengajaran. Lingkungan di rumah, sekolah, masyarakat, perpustakaan, auditorium, dan sebagainya itu berbeda-beda. Faktor yang keempat yaitu faktor alat dan sumber belajar. Alat belajar berbagai macamnya dan juga bahan belajar yang tersedia dengan berbagai macamnya harus jadi pertimbangan dalam menetapkan metode pengajaran. Hal ini perlu dilakukan. Dan yang kelima yaitu faktor kesiapan guru. Penggunaan setiap metode menuntut wawasan, keterampilan, dan pengalaman guru yang akan menerapkannya. Demikian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan baik berupa tulisan maupun perkataan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya.
Dan untuk pertanyaan kita hanya batasi maksimal 3 pertanyaan saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.